Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 semester 1 kurikulum Merdeka, yaitu bab 2, Harmoni dalam Ekosistem, bagian topik A, Memakan dan Dimakan, di A1, Rantai Makanan. Dan di halaman 41 sampai 49 di buku kalian ya anak-anak. Nah, apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Bab 2, Harmoni dalam Ekosistem. Anak-anak semua, tahukah kalian, hutan hujan tropis di Kalimantan merupakan salah satu hutan dengan keanekaragaman hayati paling banyak di dunia. Dengan jumlah spesies yang sangat banyak, bagaimana mereka hidup satu sama lain? Lalu, bagaimana mereka mencari makan? Nah, pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanan dalam sebuah ekosistem. Betapa pentingnya peran masing-masing komponen untuk menjaga ekosistem tetap harmonis. Selain itu, kita akan mempelajari mengenai dampak dari ketidakseimbangan suatu ekosistem. Tujuan pembelajaran kita pada topik ini yaitu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita kali ini ya pada topik ini. Anak-anak semua, ada pun pertanyaan esensial pada topik ini, yaitu yang pertama, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya? Yang kedua, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Nah, anak-anak semua, untuk menjawab semua pertanyaan esensial ini, anak-anak wajib memperhatikan video dari awal sampai akhir ya untuk menjawab pertanyaan ini. Dan anak-anak bisa menjawab pertanyaan esensial ini di akhir video pembelajaran kita ya anak-anak. Yuk, kita baca dulu percakapan teman kita yuk. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Lalu temannya menjawab, lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Nah, anak-anak, teman kita ternyata mau menyelamatkan laba-laba. Mau menyelamatkan belalang yang akan dimakan laba-laba ya anak-anak. Anak-anak semua, tahukah kalian, semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Yuk kita sama-sama melihat proses makhluk hidup mendapatkan energi pada suatu ekosistem. Nah, anak-anak di sini diminta untuk diskusikan bersama teman di sebelah kalian gambar kebun yang dikunjungi Aga, Ian, dan Banu. Tentukan makanan masing-masing makhluk hidup di ekosistem tersebut. Nah, tadi itu ada Aga, Ian, dan Banu itu tadi ke mana? Ke kebun. Nah, di kebun itu dia melihat ada belalang yang akan makan laba-laba ya anak-anak. Nah, kemudian tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel di lembar kerja.
Kemudian sekarang perhatikan tabel yang sudah kalian buat. Apakah kalian melihat ada sebuah hubungan antara satu sama lain? Nah, sekarang cobalah tulis hubungan yang kalian temukan menjadi sebuah rantai makanan seperti di bawah ini. Selanjutnya, komponen apakah yang cocok ditempatkan di kotak nomor 1, 2, 3, dan 4? Yuk kita sama-sama bahas yuk. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, di sini kakak sudah buatkan ya anak-anak. Nah, di sini kakak buatkan ada 5 komponen. Nah, anak-anak perhatikan angkanya ya. Nah, untuk komponen yang pertama ini yang paling atas ya, di sini ada tumbuhan, pohon atau tanaman ya anak-anak. Kemudian tumbuhan, tanaman atau pohon ini akan dimakan oleh belalang, akan dimakan oleh komponen yang nomor 2 ya anak-anak. Karena belalang itu makan tumbuhan. Kemudian belalang ini akan dimakan oleh laba-laba di nomor 3 ya, komponen yang ketiga. Kemudian laba-laba ini akan dimakan oleh burung pemakan serangga ya anak-anak. Kemudian yang terakhir di komponen yang kelima itu adalah burung pemakan serangga ini akan dimakan oleh ular. Nah, gitu terus anak-anak. Dan proses dari komponen-komponen inilah yang dinamakan dengan rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu, Kak? Yuk, kita langsung saja bahas bersama-sama untuk pembahasan lebih lanjut mengenai rantai makanan. Nah, sekarang mari kita bermain peran. Kalian secara berkelompok boleh memilih hewan atau tumbuhan apapun dengan syarat berikut. Yang pertama, hewan dan tumbuhan yang kalian pilih harus bisa memiliki hubungan seperti bagan di atas. Artinya, harus bisa dimakan atau memakan pilihan teman kalian. Yang kedua, makhluk hidup yang ditempatkan pada nomor 1 tidak memakan dari makhluk hidup yang lain. Makhluk ini hanya bisa dimakan. Jadi yang pertama ya anak-anak. Kemudian setelah berdiskusi, buatlah kembali rantai makanannya pada lembar kerja kalian. Bandingkan 2 bagan yang sudah kalian buat, lalu diskusikan bersama teman sekelompok kalian hal-hal berikut ini. Yang pertama, makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Langsung saja kita jawab ya anak-anak. Pertanyaan yang pertama, makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Nah, sesuai dengan bagan yang sudah kakak buat tadi ya. Makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Yaitu makhluk hidup tumbuhan atau tanaman atau pohon ya anak-anak. Yang B, bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanannya? Nah, bagaimana cara makhluk hidup, bagaimana cara tanaman? Seperti video pembelajaran kita sebelumnya, cara makhluk hidup atau cara tanaman atau tumbuhan mendapatkan makanannya yaitu dengan cara fotosintesis. Yang C, termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2? Nah, itu bisa herbivora atau omnivora ya. Herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Yang D, termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3? Nah, itu bisa hewan karnivora atau omnivora ya. Hewan pemakan daging atau hewan pemakan segala. Pemakan segala itu bisa dia makan tumbuhan atau bisa saja dia pemakan daging. Yuk kita lanjut ke rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Apakah kalian bisa melihat hubungan antara makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Nana perhatikan ya, di sini ada 3 komponen. Nah, lihat yang pertama yaitu ada tumbuhan. Tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut dengan produsen. Ingat-ingat ya anak-anak. Nah, kemudian tumbuhan ini akan dimakan oleh kelinci. Nah, kelinci ini makan tumbuhan ya anak-anak. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat pertama.
Kemudian kelinci ini akan dimakan oleh burung elang. Elang adalah hewan pemangsa atau predator ya anak-anak. Elang memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Di sini elang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, seperti ini ya anak-anak. Jadi rantai makanannya dari tumbuhan. Tumbuhan ini dimakan oleh kelinci. Nah, kelinci ini nanti akan dimakan oleh elang. Nah, anak-anak semua, gambar di atas merupakan contoh yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sederhananya, kita bisa menggambarkan hubungan ini dalam bentuk rantai makanan seperti berikut. Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi ya anak-anak. Rumput dimakan oleh kelinci, rumput atau tumbuhan ya, dimakan oleh kelinci, kemudian kelinci dimakan oleh elang. Menurut kalian, apa arti tanda panah pada rantai makanan di atas? Lalu, bagaimana dengan elang? Siapa yang akan memakannya? Gimana ya anak-anak? Nah, konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya mereka mati karena waktu ataupun bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan ataupun diburu oleh manusia. Diburu oleh manusia misalnya karena hewan itu memiliki nilai jual yang tinggi ya anak-anak. Kemudian, ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Keberadaan dekomposer membentuk atau membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makanan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Nah, inilah yang disebut dengan rantai makanan. Nah, anak-anak, akhirnya kita menemukan beberapa kosakata baru ya. Yang pertama, produsen. Produsen itu adalah penghasil makanan. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga ada predator. Predator adalah hewan yang hidupnya dari memangsa hewan lain. Kemudian ada rantai makanan. Nah, rantai makanan ini merupakan proses transfer energi makanan pada suatu ekosistem. Selanjutnya ada dekomposer, yaitu organisme atau makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan, dan bangkai makhluk hidup lainnya. Kemudian ada kata humus. Humus ini merupakan bahan organik yang memiliki banyak unsur hara atau nutrisi untuk tumbuhan. Yuk kita lanjut ke bagian menggambar rantai makanan. Nah, sekarang kalian akan membuat ulang rantai makanan seperti sebelumnya ya. Tetapi kalian buat dalam bentuk siklus. Jangan lupa untuk yang pertama menggambar tumbuhan dan hewannya. Yang kedua, sertakan matahari yang memberikan energi untuk tumbuhan. Sertakan dekomposer yang akan menguraikan bangkai untuk kembali menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Dan terakhir, berikan label peran pada setiap komponennya. Misalnya seperti produsen, konsumen pertama, dekomposer, dan sebagainya. Setelah kalian membuat itu, presentasikan gambar rantai makanan yang sudah dibuat secara bergantian. Nah, ini menunggu guru kalian memberikan instruksi anak-anak. Nah, anak-anak semua, di sini kakak sudah buatkan ya contoh rantai makanan. Nah, mulai dari yang pertama itu dari tumbuhan. Nah, dari tumbuhan atau rumput atau pohon ya yang disinari oleh matahari. Nah, matahari ini menghasilkan energi cahaya.
Rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis. Nah, rumput atau tumbuhan ini disebut dengan produsen. Tumbuhan melakukan atau menghasilkan fotosintesis yaitu dengan bantuan sinar matahari. Kemudian, belalang memakan rumput. Nah, belalang ini yang disebut dengan konsumen pertama. Kemudian, belalang ini dimakan oleh tikus. Tikus memakan belalang ya anak-anak. Nah, tikus ini disebut dengan konsumen kedua. Selanjutnya ada ular. Nah, ular ini ular pemakan tikus. Jadi tikus ini tadi dimakan oleh ular ya anak-anak. Nah, ular pemakan tikus ini merupakan konsumen yang keempat. Selanjutnya ada elang. Nah, elang ini yang memakan ular karena elang ini adalah hewan predator ya. Nah, elang ini adalah puncak dari rantai makanan. Nah, kemudian saat elang mati, jamur pengurai bangkai dan mengubahnya menjadi nutrisi. Nah, ketika elang ini mati akan diurai oleh fungi ya anak-anak. Fungi ini adalah jamur. Nah, jamur ini atau dekomposer ini kemudian menjadi nutrisi. Kemudian nutrisi ini akan masuk ke dalam tanah. Nah, matahari dan air membuat rumput menjadi tumbuh subur. Nah, gitu terus anak-anak hingga rantai makanan itu tidak berhenti atau tidak terputus. Jadi terus menyambung tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh hewan predator atau hewan elang, kemudian elang mati dan dimakan oleh jamur atau fungi. Nah, fungi ini nanti yang akan menghasilkan nutrisi. Nah, nantinya nutrisi ini akan yang membuat tumbuhan menjadi tumbuh subur ya anak-anak. Nah, begitu rantai makanan terus bergulir, terus berlanjut tiada hentinya. Yuk kita lanjut ke bagian mari refleksikan. Nah, di bagian ini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab ya anak-anak. Yuk kakak bantu untuk menjawabnya. Mari kita menjawab. Nah, yang pertama, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Yaitu dengan cara pada tumbuhan melalui proses fotosintesis. Sedangkan pada manusia dan hewan dengan memakan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya, yaitu menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem, yaitu tanaman menjadi sumber energi bagi hewan. Nomor 4, apa itu rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Rantai makanan menggambarkan perpindahan energi yang terjadi di sebuah ekosistem. Nah, nomor 5, apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Perannya yaitu yang pertama, produsen. Produsen ini sebagai penghasil makanan. Yang kedua, konsumen. Konsumen ini adalah yang memakan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, dekomposer. Dekomposer ini adalah sebagai pengurai baik bangkai maupun sisa makhluk hidup menjadi nutrisi untuk tanah. Nomor 6, menurut kalian ada di mana posisi manusia dalam rantai makanan? Nah, posisi manusia ini sebagai konsumen ya anak-anak. Bisa konsumen 1, 2, ataupun 3 bergantung pada panjangnya rantai makanan ya. Yuk kita lihat contoh berbagai rantai makanan. Kira-kira di mana letak hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan juga hewan. Hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, atau bahkan 3. Nah, contohnya monyet yang bisa memakan buah, juga serangga yang bersarang di pohon. Bisakah kalian membuat rantai makanan dari gambar berikut? Kemudian, bagaimana dengan ekosistem laut? Siapa yang berperan sebagai produsen pada ekosistem laut?
Tokoh utamanya ternyata tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita loh. Namanya fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem pantai. Karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan laut. Nah, seperti ini ya anak-anak, contohnya mulai dari fitoplankton. Nah, fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton ini akan dimakan oleh hewan berukuran kecil yang ada di laut. Kemudian hewan yang berukuran kecil yang ada di laut ini akan dimakan oleh burung pelikan anak-anak. Nah, gitu terus rantai makanan yang ada di ekosistem laut ya anak-anak. Wah, binatang apa ini, besar sekali. Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ukuran gajah dewasa yang besar membuatnya tidak memiliki predator alami. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Nah, jadi gajah ini tidak bisa dimakan oleh binatang apapun ya anak-anak, kecuali ketika dia sudah mati akan diurai oleh jamur atau fungi ya anak-anak. Anak-anak semua, tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Pada cacing tanah, rantai makanan bisa terjadi sebagai berikut. Nah, ketika daun itu mati atau tumbuhan itu mati, akan dimakan oleh cacing tanah. Nah, nanti cacing tanah ini akan dimakan oleh burung ya anak-anak, oleh burung ataupun bisa ayam juga ya. Nah, akhirnya kita menemukan banyak kosakata baru ya anak-anak. Nah, yang pertama ada lamun. Lamun itu adalah tumbuhan yang hidup di laut dangkal. Yang kedua ada organisme. Organisme ini merupakan segala jenis makhluk hidup. Yang ketiga ada zooplankton. Zooplankton ini adalah hewan yang berukuran kecil yang ada di laut. Kemudian ada fitoplankton. Fitoplankton ini adalah tumbuhan air dengan ukuran kecil yang hidup melayang di dalam air. Nah, anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita kali ini ya. Terima kasih anak-anak sudah sama-sama belajar, sudah sama memperhatikan dan sama-sama membahas di materi di bab 2 yaitu topik A, rantai makanan ya anak-anak. Semoga video ini juga bermanfaat buat kalian untuk menambah wawasan kalian dan tentunya semoga anak-anak paham lagi di materi pada topik ini ya anak-anak. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat, tetap ceria, sehat selalu. Dan tentunya jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tentunya share ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video selanjutnya anak-anak. Bye-bye.